Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan nama salah seorang wali Songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Menurut legenda rakyat, dikatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik berasal dari Persia. Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Maulana Ishaq disebutkan sebagai anak dari Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro. Syekh Maulana Ishaq disebutkan menjadi ulama terkenal di Samudera Pasai, sekaligus ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Syekh Maulana Ishaq mengislamkan Samudera Pasai. Syekh Maulana Malik Ibrahim disebutkan bermukim di Champa. Dalam legenda disebut sebagai negeri cermain atau cermin. Selama 13 tahun, ia menikahi putri raja yang memberinya 2 putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, ia hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Karomah Sunan Gresik menurunkan hujan. Pada saat mengembara di suatu wilayah yang sangat amat panas dari kejauhan, ia melihat kerumunan banyak orang. Orang-orang di situ mengelilingi panggung batu-batuan. Di atas batu-batuan itu terdapat seorang gadis berpakaian putih yang diapit oleh 2 orang lelaki berbadan besar dan bengis memegangkan tangan sang gadis yang sembari meronta-ronta. Di situ juga ada seorang pendeta yang sedang membacakan matranya. Si pendeta akan memulai upacaranya dengan memegang pisau. Di tengah-tengah upacara itu, Sultan Maulana Malik Ibrahim datang mengampirinya. "Ada tontonan apa ini, Tuan?" tanya Sunan. Lalu si pendeta menjawab, "Upacara persembahan, Tuan." "Dan kenapa gadis itu menjerit dan meronta-ronta?" "Dialah gadis yang sebentar lagi akan dibunuh untuk dipersembahkan kepada Dewa Hujan." "Untuk apa?" "Agar mendatangkan hujan karena daerah kami sudah mengalami kemarau yang berkepanjangan, sehingga ladang kami tidak bisa menghasilkan panen." Sesaat lagi si pendeta akan menikamkan pisaunya ke tubuh sang gadis. "Hei kalian, tunggu! Jangan dibunuh gadis itu," ucap Sunan Maulana Malik Ibrahim. Lalu Sunan memohon agar upacara ini diberhentikan, akan tetapi kedua orang laki-laki berbadan besar langsung menyergap Sunan Maulana Malik Ibrahim untuk ditangkapnya. Namun baru beberapa langkah saja, kaki mereka berdua lumpuh tidak bisa bergerak. "Maaf Tuan. Tuan semuanya, kami ingin membantu kalian," ucap Sunan Maulana Malik Ibrahim. Lalu dibantah oleh si pendetanya, "Ah, omong kosong, kalian tidak mungkin dapat membantu kami. Kami memerlukan air hujan." Lalu Sunan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sudah berapa korban yang dibunuh?" "Ini korban yang ketiga, Tuan," ucap orang-orang di situ. "Apakah hujan sudah turun?" "Belum, Tuan," ucap orang-orang di situ. "Apakah kalian ingin tetap hujan turun?" "Betul, Tuan, kami sangat membutuhkan air hujan," ucap orang-orang secara serempak. "Baik, insya Allah Tuhan akan menolong kalian," ucap Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim bersama kelima muridnya menghadap ke kiblat, melakukan sholat sunnah istiqah, memohon hujan 2 rakaat. Beberapa saat kemudian langit terlihat mendung, lalu hujan turun dengan lebatnya. Orang-orang bersorak gembira. Sudah lama sekali mereka menantikan kehadiran hujan deras seperti ini. "Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berhentilah bersorak-sorak dan menari. Tenanglah. Mari kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah," ucap Sunan Maulana Malik Ibrahim. Lalu Sunan berkata, "Jangan berterima kasih dan menyembah-nyembah kepadaku, karena hujan yang turun ini adalah kehendak Allah." Lalu orang-orang tersebut diajarkannya mengucap 2 kalimat syahadat dan masuk agama Islam. Mengubah beras menjadi pasir. Konon dalam perjalanan dakwah ke sebuah dusun yang diberkahi dengan tanah subur, Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama seorang muridnya singgah di sebuah rumah. Rumah itu milik saudagar kaya.
Menurut desas-desus pemilik rumah itu amat kikir. Padahal si empunya rumah adalah orang berada yang memiliki bertonton beras. Halaman rumahnya pun sangat luas. Di sana tersusun berkarung-karung beras hasil pertanian. Rupanya Syekh Maulana Malik Ibrahim ingin menemui si empunya rumah dan menasihatinya agar meninggalkan sifat fakir dan kikir itu. Saudagar kaya tersebut menerima dengan ramah kunjungan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dihidangkanlah jamuan yang baik bagi Syekh Maulana Malik Ibrahim. Namun sesaat berselang, datanglah seorang pengemis, perempuan tua, ke hadapan orang kaya itu. "Tuan, saya lapar sekali. Bolehkah saya minta sedikit beras?" ujar perempuan tua itu sambil melirik ke karung beras yang berada di halaman. "Mana beras? Saya tidak punya beras. Karung-karung itu bukan beras tapi pasir," ujar orang saudagar kaya itu. Pengemis tua itu tertunduk sedih. Dia pun beranjak pergi dengan langkah kecewa. Kejadian itu disaksikan langsung Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ternyata apa yang digunjingkan orang tentang muridnya ini benar adanya. Syekh Maulana Malik Ibrahim bergumam dalam hati dan dia pun berdoa. Pembicaraan yang sempat tertunda dilanjutkan kembali. Tiba-tiba ramah tamah antara murid dan guru itu terhenti dengan teriakan salah seorang pembantu orang kaya itu. "Celaka tuan, celaka. Saya tadi melihat beras kita sudah berubah jadi pasir. Saya periksa karung lain, isinya pasir juga. Ternyata tuan, semua beras yang ada di sini telah menjadi pasir," kata pembantu itu dengan suara bergetar melaporkan. Orang kaya itu terkejut. Segera dia beranjak dari duduknya, dihampirinya beras-beras yang merupakan harta kekayaannya itu. Ternyata benar, beras itu telah berubah menjadi pasir. Seketika tubuh orang kaya itu lemas. Dia pun bersimpuh menangis. Syekh Maulana Malik Ibrahim lalu menghampirinya. "Bukankah engkau sendiri yang mengatakan bahwa beras yang kau miliki itu pasir? Kenapa kau kini menangis?" Syekh Maulana Malik Ibrahim menyindir muridnya yang kikir itu. "Maafkan saya Sunan, saya mengaku salah. Saya berdosa." Si murid meratap bersimpuh di kaki Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim tersenyum. "Alamatkan maafmu kepada Allah dan pengemis tadi. Kepada merekalah permintaan maafmu seharusnya kau lakukan," ujar Syekh Maulana Malik Ibrahim. Penyesalan yang dalam langsung menyergap orang kaya itu. Dalam hati, ia mengutuk dirinya sendiri yang telah berbuat kezaliman. Kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, dia berjanji akan mengubah semua perbuatannya. Dia mohon juga agar berasnya bisa kembali lagi seperti semula. Kekikirannya ingin dia buang jauh-jauh dan menggantinya dengan kedermawanan. Syekh Maulana Malik Ibrahim kembali berdoa, dan dengan izin Allah, beras yang telah berubah menjadi pasir itu menjadi beras kembali. Karena kekuatan yang berasal dari Allah memungkinkan kejadian itu. Orang kaya tersebut tidak membohongi lisannya. Dia berubah menjadi dermawan, tak pernah lagi dia menolak pengemis yang datang. Bahkan dia mendirikan musala dan majelis pengajian, serta tempat ibadah lainnya. Menurut beberapa literatur yang ada, beliau juga sangat ahli dalam pertanian, pengobatan, dan tata negara. Memiliki doa yang mustajab. Beliau juga dianugerahi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa doa-doa mujarab. Doa-doa itu digunakan beliau untuk menyelesaikan masalah dan mengobati penyakit yang mewabah di masyarakat. Dalam syiar Islamnya, dia tidak hanya berdakwah sembari berdagang, melainkan juga berdakwah melalui jalur pengobatan gratis yang disisipi dengan ajaran Islam. Misalkan, sebelum memulai pengobatannya, masyarakat yang menderita sakit diajaknya berdoa memohon ridha Allah, karena banyak penduduk yang semula sakit menjadi sembuh setelah diobati. Mengundang penasaran pihak kerajaan Majapahit. Beliau pun sempat diundang khusus ke Majapahit untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa. Setelah pengikut beliau makin banyak, maka beliau mendirikan masjid. Ia juga merasa perlu membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu bersama. Model belajar seperti inilah yang kemudian dikenal dengan nama pesantren. Dalam mengajarkan ilmunya, Syekh Malik punya kebiasaan khas, meletakkan Al-Quran atau kitab hadis di atas bantal. Karena itu ia kemudian dijuluki kakek bantal. Beliau waktu itu bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu
melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat, juga meluruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Caranya, beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami, sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Sunan Ampel, atau Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau Raden Rahmat, merupakan satu dari wali Songgo, penyebar Islam di Tanah Jawa. Bahkan, Sunan Ampel juga disebut sebagai bapak para wali, karena anak dan menantunya mengikuti jejaknya, yakni Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Sebagai seorang wali Allah, Sunan Ampel yang lahir di Champa, Kamboja sekitar tahun 1401 Masehi, memiliki karomah. Salah satunya merubah batu menjadi ayam jago. Setelah mengubah batu menjadi ayam jago, kemudian Sunan Ampel menuju gelanggang sabung ayam. Ia menantang ayam salah seorang warga. Namun karena sabung ayam merupakan judi, Sunan Ampel tidak mau bertaruh. Ayam jago Sunan Ampel berhasil mengalahkan seluruh ayam di arena sabung ayam di desa itu. Masyarakat pun bertanya, bagaimana bisa ayam Sunan Ampel mampu mengalahkan ayam jago yang sebelumnya tidak terkalahkan? Lantas, Sunan Ampel pun menyampaikan bahwa kelebihan ayam jagonya merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Sunan Ampel pun mulai berdakwah dengan menyampaikan bila dirinya sering melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, sehingga ayam jagonya menjadi begitu kuat. Sejak saat itulah masyarakat mulai mengenal Sunan Ampel dan menerima ajaran yang diajarkannya. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai dan jauh dari kekerasan. Namun filosofi yang diajarkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup dengan jalan yang benar. Karomah Sunan Ampel. Berjalan di air sungai atau napak sancang. Saat hendak berdakwah, Sunan Ampel bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berlarian di tepi sungai. Orang tersebut mencoba berjalan di sungai untuk menyeberangi sisi lain sungai. Tetapi, ketika sebagian besar sungai mengalir melewatinya, dia jatuh dan berenang kembali ke tepian. Ia melakukan hal yang sama berulang-ulang hingga suatu hari Sunan Ampel datang mencari laki-laki itu. Sunan Ampel bertanya kepada pria itu apa yang dia lakukan, dan pria itu menjelaskan bahwa dia sedang belajar berjalan di sungai untuk mencapai hulu sungai. Sunan Ampel kemudian menjelaskan bahwa pria itu telah menyia-nyiakan 12 tahun belajar menyeberangi sungai. Mendengar penjelasan Sunan Ampel ini, pria itu sangat marah dan mengusir Sunan Ampel. Tak lama kemudian, Sunan Ampel mendekati pria itu dengan berjalan di tepi sungai lagi. Melihat aksi Sunan Ampel ini, orang tersebut menjadi kagum dan terheran-heran dengan ilmu yang digunakan oleh Sunan Ampel. Sehingganya orang tersebut langsung mengejar Sunan Ampel dengan berenang hingga ke hulu sungai. Orang tersebut bersujud dan meminta maaf kepada Sunan Ampel sembari menanyakan ilmu apa yang digunakan oleh Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel menjelaskan bahwa semua itu merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Ampel kembali menjelaskan bahwa manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah untuk bisa melakukan hal yang mereka inginkan. Sunan Ampel menyebutkan bahwa untuk sampai ke hulu sungai, dirinya hanya perlu mengambil beberapa potong bambu. Kemudian merakitnya agar ia sampai ke hulu sungai. Setelah mendengar penjelasan dari Sunan Ampel tersebut, orang itu seketika terdiam menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya. Langsung saja orang tersebut menjadi sadar atas ucapan dari Sunan Ampel ini. Sunan Bonang adalah salah seorang wali Songgo yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Dengan nama lahir Raden Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang memiliki ayah yang juga seorang wali Songgo, yaitu Sunan Ampel, dan seorang ibu bernama Nyi Ageng Manila. Kesaktian Sunan Bonang semasa hidup sangat luar biasa. Berkat karomah yang dimilikinya, Sunan Bonang bahkan bisa mengubah buah aren menjadi emas.
Bagaimana kisahnya? Simak ulasan tentang kesaktian Sunan Bonang berikut ini sampai selesai. Satu, mengubah aliran Sungai Brantas. Pada saat menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah pinggir Sungai Brantas, warga yang tinggal di bantaran sungai menolak ajaran yang dibawa oleh Sunan Bonang. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Sunan Bonang akhirnya mengubah aliran Sungai Brantas, sehingga membuat wilayah itu mengalami kekeringan. Melihat kesaktian itu, warga pun sadar dan mengakui ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang pun kembali mengubah aliran Sungai Brantas kembali ke aliran semula. Dua, mengubah buah aren jadi emas. Cerita ini berawal ketika pada suatu hari, Sunan Bonang dan rombongan sedang melintasi hutan Jatisari. Sunan Bonang dihadang oleh sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Lokajaya. Mereka ingin merebut tingkat Sunan Bonang yang terbuat dari lapisan emas, akan tetapi usaha Lokajaya gagal. Dengan kesaktiannya, Sunan Bonang lalu mengubah tanaman aren yang ada di dekat mereka menjadi emas. Lokajaya kaget dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lokajaya akhirnya menyerah dan memilih untuk berguru kepada Sunan Bonang dan menjadi pengikutnya yang setia. Tiga, mengubah anak ayam jadi ayam jago. Kesaktian luar biasa Sunan Bonang selanjutnya, yaitu mengubah anak ayam menjadi Saukora ayam jago. Ini setelah Sunan Bonang mendapatkan tantangan beradu ayam dari Ajar Blacak Ngilo. Dalam pertarungan ini, Sunan Bonang malah memilih anak ayam. Untuk diadu dengan ayam jago Ajar Blacak Ngilo, ayam Sunan Bonang semakin tumbuh menjadi besar setiap kali dia tiup, sehingga menjadi ayam jago super tangguh yang siap untuk diadu. Alhasil, ayam jago milik Ajar Blacak Ngilo pun keok. Melihat sesuatu yang di luar nalar tersebut, membuat Ajar Blacak Ngilo memutuskan untuk menjadi pengikut setia Sunan Bonang. Itulah beberapa kesaktian Sunan Bonang yang memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi yang sulit ditandingi. Sang Sunan menggunakan ilmu ini untuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam serta melawan kebatilan.